kasusnya RO dan SW. Nah, sekarang aku pengen main game nih. Kita main memposisikan diri sebagai RO dan SW. Ketegangan ini kan dimulainya sama SW. Tidak diperbolehkan misal ketemu sama anaknya. SW kenapa sih nggak ngasih ketemu sama anaknya? Aku masih belum bisa move on. Oke. Siap. Rasain biar anak-anak kamu nggak deket sama kamu, biar anak-anak kamu jauh daripada kamu gitu. Nggak ada yang namanya mantan anak, nggak ada yang namanya mantan bapak, gitu pun tidak ada yang namanya mantan ibu kan. Realistis aja, pengennya kamu yang minta maaf atau 200 juta sebulan. Perempuan itu harus selalu menang. Tapi kan udah kadung nggak ngasih nafkah 6 bulan juga. Betul, tapi kayaknya LO nggak gede kemana-mana. Apakah karena Gunung Kawi? Kali ini kita ada di segmen Teman Jalan. Hai, selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual. Terima kasih buat teman-teman yang nggak sengaja udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama saya Rista Rahma dan di sini saya nggak akan sendirian karena saya bareng dengan Baby. Akhir-akhir ini kamu ngikutin nggak si kasusnya RO dan SW? Lagi rame banget ya. Sebenarnya nggak terlalu ngikutin, tapi memang banyak banget keluar di FYP. Jadi headline-headlinenya cukup lumayan sering dibaca lah. Oke. Tapi maksudnya garis besarnya ngerti kan? Ya. Coba kan maksudnya gitu ya, karena kita nih konten spiritual, kadang yang paling sulit untuk orang lakukan itu adalah memposisikan diri, kayak bersimpati gitu. Kayaknya di luaran sana tuh banyak banget orang yang entah itu ngedukung SW, entah itu ngedukung RO gitu, tanpa ngelihat kenapa sih mereka tuh kayak begitu. Kita juga sebenarnya nggak tahu kenapa mereka seperti itu kan. Cuman ada salah satu cara nih ketika kalian mempertanyakan kenapa ya orang itu seperti itu. Misal kamu dimusuhin sama seseorang, terus kita mempertanyakan kenapa ya dia kok musuhin aku. Caranya adalah dengan memposisikan dirimu sebagai dia. Ya. Jangan nanya ngawang-ngawang gitu. Karena kalau menerka-nerka, ngawang-ngawang, kita nggak akan ngerti juga mereka kenapa. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai mereka, ini pasti kemungkinan besar akan dapat jawabannya untuk dirimu sendiri gitu. Nah, sekarang aku pengen main game nih. Kita main memposisikan diri sebagai RO dan SW, terus kita berdebat. What if? Ya, dan disclaimer dulu, di sini saya bukan pendukung RO, bukan pendukung SW, kita nggak tahu, netral aja. Kita cuma pengen ngelihat dari kalau misalkan kita jadi mereka, kira-kira kenapa sih? Apa sih alasan mereka sampai kayak begitu? Yang padahal kan sebelumnya suami istri saling cinta dong harusnya kan. Setelah bercerai, kenapa kok jadi ada kasus kayak begini? Nah, biar adil, siapa jadi RO, siapa jadi SW, kita switch. Oke. Yang menang jadi Yang menang jadi RO karena RO lebih mudah. Sepertinya lebih mudah. Baik, ayo. Sweet apa nih? Sweet biasa 3 kali ya. Oke. 1, 2, 3. RO. Oke, baiklah. Berarti sekarang aku ada di pihak SW. Coba gimana kita mulai apa? Oke. Aku dulu kali ya, karena kan dimulai dari sama aku kan. Dimulainya kan sama ketegangan ini kan dimulainya sama SW. Sama saya nih. Kenapa aku sampai ngomong yang tidak pantas di sosial media gitu kan, ngomong cong lah, ngomong nggak sengaja kelepasan. Itu karena kalau aku sampai kayak begitu, tandanya aku udah kesal banget dengan apa yang orang itu lakukan.
Oke. gitu di dalam relationship ini. Ada sesuatu yang bikin diriku merasa apa ya, direndahkan, mungkin bukan direndahkan ya, kayak ngerasa kok kayak seolah-olah dia jauh lebih baik daripada gue ya gitu. Ya. Nah, kan pemicunya katanya adalah si uang apa namanya, uang nafkah anak 200 juta itu nggak dikasihin selama 6 bulan terakhir oleh RO ke SW. Nah, kira-kira kamu sebagai RO kenapa melakukan itu? Karena kebetulan aku juga nggak baca beritanya kenapa. Cuman di pikiranku pun, maksudnya sebenarnya mekanismenya sama kan kayak yang tadi. Sesuatu tidak mungkin tiba-tiba kalau nggak ada triggernya. Pasti ada satu hal yang bikin aku nggak mau ngasihin si nafkah itu ke anak. Tapi ada nggak maksudnya di beritanya si Ero ini ngasih Ada. alasan? Ada. Alasannya adalah? Iya, so kalau kamu jadi RO, kamu alasannya Kalau aku apa? sih alasannya kalau aku tidak diperbolehkan misal ketemu sama anaknya atau tidak boleh jadi ikut campur, cuman ya udah pokoknya anak sama aku aja, sini aja uang. Kayaknya aku akan keberatan untuk ngasih itu gitu. Ya. Waktu aku ketemu sama anak mungkin atau main gitu. Ya, itu sih sebetulnya alasannya RO sih, katanya kayak begitu karena Oke. susah ketemu sama anak. Oke. Tapi kan pasti ada alasan juga dong sekarang SW kenapa sih nggak ngasih ketemu sama anaknya? Iya sih. Pasti kan ada alasannya, nggak mungkin ujuk-ujuk enggak, karena kan 6 bulan terakhir kan, bukan dari awal. Kalau dari awal mah berarti si SW-nya yang kayak begitu gitu. Tapi kalau 6 bulan terakhir berarti kan ada pemicunya. Kira-kira kalau misalkan apa ya yang akan bikin aku pada akhirnya tidak memperbolehkan anakku ketemu sama mantan suamiku adalah karena aku masih belum bisa move on. Oke. Siap. Dan Masih itu sakit. sulit di aku ya. Iya, betul kan? Personal. Masih sakit hati gitu, berarti masih ada sesuatu yang apa ya? Ya ini kita ngomonginnya relationship ya. Ya. Ini bukan cuman dua orang yang tidak pernah hidup bersama gitu yang berseteru. Ini kan mantan suami dan mantan istri. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Barangkali ya itu masih ada rasa sakit hati. Kenapa aku diceraiin? Kenapa ditinggalkan? Karena hidup aku jadi susah ketika kamu meninggalkan aku gitu. Jadi pada akhirnya kan katanya isu-isunya nih SW ini sampai mempengaruhi anak-anak biar nggak suka sama bapaknya gitu. Kayaknya itu mah banyak lah, kamu Bisa, pernah nggak ya. ketemu yang kayak Itu. begitu? Ya. Orang-orang yang sama ibunya dikasih tahu anak-anaknya kalau bapak kamu teh begini, bapak kamu teh begitu, Padahal yang sakit hati dia doang. padahal yang sakit hatinya si ibunya gitu. Ya. Belum tentu maksudnya si bapaknya melakukan hal itu ke anaknya gitu, tidak sayang sama anaknya. Dan memang tujuannya biar si mantan suamiku itu merasakan apa yang aku rasakan juga. Gitu, sakit loh di kayak begituin tuh. Ya udah nih kamu cobain, rasain biar anak-anak kamu nggak deket sama kamu, biar anak-anak kamu jauh daripada kamu gitu. Dan kayaknya teman-teman di rumah boleh coba lihat deh. Banyak nggak sih kayaknya sih banyak ya kasus-kasus seperti ini di lingkungan kita. Cuman mungkin memang enggak wow ini karena nggak ngasih jatah 200 juta per bulan. Ya. Jadi itu. Tapi kalau kamu jadi RO ketika polemik ini kayak begini, kamu bakal kayak gimana menghadapi ini? Lupa aku jadi RO ya. Kalau aku jadi RO, aku akan ngajak ketemu sih. Akan ngajak ketemu untuk
yang ngobrol maksudnya nggak usah di media sosial, maksudnya Oke. akan coba ketemu face to face gitu untuk dimusyawarahkan keberatannya dari mana, maksudnya langsung ngomongnya sama aku kenapa sampai kata-kata itu keluar, apa yang bikin kamu kesal banget, jadi biar nggak seheboh sekarang sebenarnya. Oke, tapi kan kenyataannya nih belum ada pertemuan Betul. dari RO sama SW. Nah, kira-kira kalau RO nih sampai nggak mau ketemu sama SW, kenapa? Kan tadi kalau kamu jadi RO kayaknya bakal diajakin ketemu, tapi ini Iya. ternyata ada hal yang bikin kamu bahkan nggak mau ketemu sama dia. Kenapa? Kalau aku sih udahlah, maksudnya memang ya karena udah terlalu berisik aja. Iya, tapi kan udah ini terlalu dampaknya rame. gede loh ke Iya. anak-anak. Betul. Masa cicing wae tuh? Karena kadang nggak tahu ya. Kadang kalau aku mikirnya Kalau kamu jadi RO nih, di anak-anak kamu, mantan aku suami laki-laki kamu, kan? ya terserah kamu mau laki-laki mau perempuan, pokoknya itu anak-anak kamu loh, Heeh. mau dibiarin aja gitu. Iya sih. Ya udah, Karena udah kadung menggila karena berarti gini. gini ya yang mau nikahin Feby tolong jangan. Gini. Kadang kan orang itu yang tadinya misal niatnya baik, tapi si mantan pasangan kita nih udah terlalu berisik, jadinya malas duluan. Betul, masalahnya kalau nggak ada anak mah nggak apa-apa. Iya Jadi sih. ada anak, ya maksudnya kan nggak akan mungkin dong anak kamu putus hubungan juga, nggak ada yang namanya mantan anak, nggak ada yang namanya mantan bapak, kan gitu. Kalau aku jadi SW nih, kenapa aku diem dan nggak datengin sama pertama tadi ada Kita aku buat nama. bener RO sama RO. Pertama karena aku masih punya rasa sakit hati. Wanita itu egonya lebih tinggi daripada laki-laki. Ketika kalau kamu pacaran lah realistis aja, pengennya kamu yang minta maaf atau mantan atau suami kamu yang minta maaf? Pengennya dia yang minta maaf. Ya kita realistis sebagai perempuan nih, aku yang diceraiin, aku yang sakit hati. Ketika ada masalah kayak gini lah aku yang harus ngomong duluan. Gitu. Kenapa nggak kamu aja duluan datang nyamperin aku? Bunda maaf ya kemarin begini, ya kan bisa lah gitu. Dan pasti luluh juga gitu. Cuman ya pada akhirnya ya kalau dia aku memposisikan sebagai SW ya, balik lagi saya tidak membela SW. Duh. Tapi kalau jadi SW, kalau aku jadi SW barangkali ya karena ego sebagai perempuan, ya kalian yang perempuan-perempuan di luar dari oke lah 200 juta sebulan. Kan maksudnya biaya masing-masing orang kan beda-beda ya. Gitu. Ada yang 10 juta tuh udah gede banget. Ada yang 200 juta mungkin untuk beliau kecil. Buat kita mah bisa 1 tahun gitu. Tapi mungkin buat beliau kecil gitu. Jadinya poinnya menurut aku mah SW terlalu ya ego perempuan. Yang dimana dia pengennya didatengin duluan, dia nggak mau disalahin. Kan wanita selalu menang ya. Mungkin dia masih punya konsep itu gitu di kepalanya. Perempuan itu harus selalu menang. Jadi harusnya kamu dulu ada yang datengin aku dan minta maaf dulu sama aku. Tapi kalaupun aku jadi RO tetap nggak mau juga sih. Maksudnya aku akan cari cara untuk gimana caranya masih bisa tetap ketemu sama anak-anak tanpa harus berhadapan dengan SW-nya. Iya, tapi kan bagaimanapun juga orang tuanya ini orang tua berdua loh. Iya sih. Anak-anak tuh punya bapak punya ibu gitu. Kalau kemarin si RO bilang nggak ada yang namanya mantan ayah, begitu pun tidak ada yang namanya mantan ibu kan. Betul. Ya gimana pun juga jadinya, misal aku ketemu sama cowok yang sudah bercerai dan punya anak, nggak bisa kan, gimana pun juga aku nggak bisa kalau nggak mau kenal sama mantan istrinya. Karena pasti masih ada hubungan gitu. Iya. Minimal hubungan parenting. Ya. Jadinya kan sangat-sangat tidak dewasa kalau menurut aku.
Iya sih. Tapi itu di si beritanya hak asuh anak itu memang di ibu, di ibu. Tapi si RO punya hak juga kan, maksudnya untuk Punya hak. berkunjung. Betul. Ya paling jadinya jalur itu aja, maksudnya untuk tetap. Tapi kan udah kadung nggak ngasih nafkah 6 bulan juga. Cuman kalau menurut aku mah ya ini teh masalah yang tidak perlu, sebenarnya nggak perlu deh dibawa-bawa ke hukum. Kayak ini masalah keluarga yang bisa diobrolin. Kecuali mungkin ada sesuatu hal lain yang ya balik lagi ya, kalau misalkan kita memposisikan, kalau aku memposisikan gitu jadi RO dan jadi SW, ini kayak ada sesuatu hal yang lebih besar daripada itu, Ya, gitu. yang nggak ke up gitu. Iya, yang nggak ke up, yang pada akhirnya jadinya ego masing-masing ini benar-benar Iya, berdiri jadi tinggi sendiri, banget. iya, tinggi banget. Udahlah RO juga didukung sama banyak netizen yang mungkin Betul. dia nggak mau merendahkan lagi Iya. egonya karena pasti dia Tapi ngerasa di kayaknya- posisi yang bener juga kan. Betul, tapi kayaknya LO nggak se-ego itu deh kalau menurut aku. Maksudnya kalau dia sampai kayak begitu berarti ada sesuatu yang gede. Gitu, ada sesuatu yang maksudnya mereka sampai gak mikir panjang gitu ya. Untuk kayak begini yang pada akhirnya kan kemana-mana terus harus sampai ke pengadilan dan lain sebagainya, yang padahal mah kan bisa diobrolin, Ya. ngobrol bareng-bareng. Cuman ya itu pada akhirnya mungkin nanti kita bahas di berikutnya tentang Gunung Kawi karena apakah karena itu pada akhirnya di SW dan RO jadi egonya jadi kenceng. Ya mungkin tadi ya kalau misalkan kamu jadi RO sebenarnya di awal sih pasti akan diajakin ngobrol gitu. Tapi apa yang mengakibatkan sampai kayak begitu berarti kan ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, yang membuat egonya nggak mau balik lagi ke sana gitu. Ini juga menarik. Kalian bisa nulis juga di kolom komentar kalau kalian jadi RO, kira-kira apa yang bikin kalian juga tidak melakukan apa-apa. Nah, oke, Itu baik. menarik tuh. Nanti kita bahas di kolom komentar. Iya ya, kalau kalian jadi RO apa yang membuat kalian Kira-kira. tidak mau melakukan sampai ya udahlah pilih jalan hukum aja, tidak mau berdiskusi. Berdiskusi, gitu ya. dengan SW. Kalau SW mah tadi ya ego perempuan aja. Oke. Ya udah Menarik. kalau gitu terima kasih teman-teman untuk nonton video kali ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dikasih komennya, di like, di share juga. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya permasalahan spiritual bisa hubungi ke Instagramnya @reski.id. Terima kasih, bye bye. Terus berjuang.